Ya, Snapdragon lagi-lagi bikin kehebohan kali ini di Computex 2024 di mana kita bisa lihat langsung semua laptop-laptop yang pakai Windows dan prosesornya udah pakai Snapdragon X. Ada yang Elite, ada yang Plus. Dan kita juga bisa lihat demo-demonya bisa ngapain aja. Yuk, nggak usah lama-lama, kita langsung aja lihat demo-demonya. Bisa apa sih yang satu ini? Snapdragon kan ARM pakai Windows. Emangnya cocok? Bisa main game nggak? Bisa ngedit video nggak? Kita lihat aja sekarang, yuk. Ya, di tahun ini Qualcomm meramaikan Computex 2024 dengan menghadirkan laptop-laptop yang pakai prosesor Snapdragon X Series. Ada yang X Elite, ada yang X Plus dari beberapa brand rekanannya. Dan salah satu hal yang menjadi andalan dari laptop-laptop yang menggunakan Snapdragon X Elite ini adalah tentunya kemampuan komputasi AI yang diklaim bisa mencapai 45 TOPS dari NPU-nya untuk menangani fitur-fitur AI on device alias offline, nggak perlu pakai internet. Nah, kami berkesempatan untuk melihat beberapa demo fitur yang disediakan oleh Qualcomm. Tapi sebelum masuk ke demo roomnya, nah kami ketemu nih dengan beberapa laptop yang menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon X Series. Ada beberapa laptop dari bermacam brand seperti dari Samsung, Microsoft, Dell, HP, Lenovo, Acer, dan Asus yang dipajang di depan demo room. Ya, ini sepertinya belum semua laptop Snapdragon yang pakai X Series itu dipajang oleh pihak Qualcomm ya. Tapi seenggaknya dari yang kami lihat jumlahnya itu udah cukup banyak ya. Menurut Qualcomm saat ini setidaknya ada 23 tipe laptop yang sudah menggunakan Snapdragon X Series ini. Dan itu semua datang dari 7 brand. Oke, sekarang kita masuk ke demo room dan di sini kita menjumpai berbagai macam demo untuk menunjukkan kemampuan Snapdragon X Elite dan X Plus, terutama kemampuan NPU-nya dalam menangani komputasi AI. Menariknya, seluruh fitur AI yang ditampilkan di sini adalah fitur AI on device. Jadi prosesnya dilakukan oleh NPU dari Snapdragon X Series dan bisa berjalan tanpa internet. Yang pertama di Boot Copilot Plus yang bekerjasama dengan Microsoft di sini. Ada demo untuk beberapa fitur AI eksklusif di Copilot Plus PC menggunakan Microsoft Surface Pro dan Surface Laptop. Ada fitur Co-Creator di aplikasi Paint bawaan Windows. Kita bisa menggambar sketsa dasar apapun di sini ya. Nah, dan kami menggambar kucing sebagai contohnya. Kemudian tinggal masukkan deskripsi tentang gambar seperti apa yang diinginkan. Dan di sini kami menggunakan deskripsi cute brown cat. Kemudian bakal muncul tuh hasil gambar sesuai sketsa dan deskripsi yang sudah kita buat. Tingkat kreativitinya juga bisa diatur lewat slider yang ada. Semakin tinggi tingkat kreativitinya, hasilnya akan semakin sesuai dengan deskripsi yang kita buat. Lalu ada fitur live caption. Fitur ini bisa menerjemahkan sebuah bahasa asing ke bahasa yang kita pilih. Di sini stafnya Qualcomm mencoba berbicara sesuatu dalam bahasa Mandarin. Kemudian secara otomatis akan ada terjemahannya dalam bahasa Inggris yang muncul di layar secara real time. Menariknya, fitur ini bisa juga bekerja ketika kita menggunakan aplikasi streaming seperti YouTube. Jadi ketika kita nonton konten bahasa asing, bakal ada terjemahan lewat teks ke bahasa yang dipilih secara real time. Kemudian ada recall. Dengan fitur ini kita bisa melihat aktivitas apa saja yang sudah kita lakukan di laptop dalam kurun waktu tertentu yang nantinya bakal ditampilkan dalam bentuk screenshot. Kita bisa menyortir aktivitas apa saja yang sudah kita lakukan berdasarkan tanggalnya. Selain itu, bisa juga disortir menggunakan sebuah kata kunci. Misalnya, di sini kita coba menggunakan kata kunci food. Nah, selanjutnya langsung akan muncul tuh ya screenshot aktivitas kita yang ada gambar makanannya. Jadi kita bisa tuh ya nyari, wah waktu itu saya pernah download gambar makanan apa gitu misalnya ya, makanan asli dari Jogja misalnya. Ya udah tulis aja food, nanti ketemu tuh, ah ini dia nih makanan yang kemarin saya dapat download gambarnya. Tentunya fitur-fitur ini berjalan di NPU-nya si Snapdragon. Nah, berikutnya di booth video production yang bekerjasama dengan Microsoft di sini. Kami diperlihatkan kalau fitur live caption itu bisa diintegrasikan dengan aplikasi OBS pada Microsoft Surface Pro. Tapi sayangnya nih, karena suasana di komputer terlalu berisik, jadi ini agak susah nih. Malah cenderung tidak bisa didemokan. Ya kan mikrofonnya butuh mendengarkan ya, kalau suara terlalu berisik jadi sulit untuk ditangkap. Jadi kita lanjut ke Boot Collaboration yang ini bekerjasama dengan HP. Di sini ada demo untuk beberapa fitur dari Windows Studio Effect yang menggunakan laptop HP OmniBook
X AI PC. Pertama, ada fitur automatic framing yang bisa membuat kamera selalu memposisikan wajah kita di tengah layar. Ya, ini udah sering lihat ya. Nah, di sini AI-nya bakal mendeteksi di mana lokasi wajah kita, kemudian posisi wajah kita akan disesuaikan tempatnya. Jadi kita nggak perlu geser-geser laptopnya kalau kita ya geser-geser dikit gitu ya. Selalu akan di center terus. Lalu ada background blur. Sesuai dengan namanya, ini akan membuat gambar itu jadi blur bagian background-nya. Di sini AI-nya yang bekerja secara otomatis mengenali mana objeknya yang utama, lalu mana background-nya. Nah, background-nya yang di-blur. Dan di sini kelihatan hasilnya cukup rapi ya. Kemudian ada juga beberapa opsi filter yang bisa digunakan untuk diterapkan ke wajah nih saat menggunakan kamera dari laptop. Nah, saat menyalakan fitur-fitur tersebut terlihat ada kenaikan load di NPU-nya. Jadi bener nih, proses ini memang benar-benar dilakukan oleh NPU. Dari pengalaman kami sebelumnya, kalau tidak ada NPU, bebannya akan ke core prosesor atau ke GPU. Ini harusnya jadi lebih boros. Kalau pakai NPU, baterai akan jadi lebih irit. Berikutnya, di booth accessibility yang bekerjasama dengan Acer nih. Ada demo untuk hand gesture di aplikasi streaming iQIYI menggunakan laptop Acer Swift 14 AI. Nah, AI-nya di sini bakal mengenali beberapa perintah dengan gestur tangan yang ditangkap oleh kamera. Kalau misalnya gesturnya jempol ke kanan, ini forward 10 detik. Gestur jempolnya ke kiri, backward 10 detik. Kita bisa menggunakan gestur 5 jari untuk pause. Lalu gestur membentuk huruf O seperti ini untuk play. Lagi-lagi, ini semua dikerjakan pakai NPU. Berikutnya, ada Boot Security. Ini kerjasama dengan Lenovo. Di sini kami diperlihatkan beberapa fitur keamanan berbasis AI dari aplikasi Trend Micro di laptop ThinkPad T14s Gen 6. AI di sini bisa mendeteksi kalau misalnya kita mendapatkan email yang mencurigakan seperti scam, link berbahaya, dan phishing. Selain itu, di booth ini kami juga diperlihatkan sebuah chatbot AI yang bisa berjalan secara offline. Nah, yang bernama Q Anything ya. Kami bertanya tentang apa itu Computex di sini dan AI-nya ternyata bisa menjawab pertanyaan kami dengan baik. Ingat, ini offline. Jadi prosesnya benar-benar dilakukan di dalam NPU. Selanjutnya ada booth audio production yang bekerja sama dengan Asus. Di sini kita diperlihatkan proses memecah beberapa suara dalam sebuah musik menggunakan AI dengan aplikasi DJ Pro di laptop Asus VivoBook S15. AI di sini akan mengenal beberapa suara berbeda seperti drum, harmonik, dan vokal. Kemudian kita bisa milih mau dengerin suara yang mana. Misalnya di sini kita pilih suara vokalnya saja. Jadi audio yang kita dengarkan hanya berisi vokalnya saja dan nggak ada musiknya sama sekali. Mungkin hal seperti ini bisa kita jumpai juga di aplikasi lain, tapi ingat yang satu ini berjalan secara offline, jadi ini canggih banget nih. Kemudian di booth photo editing yang kerjasama dengan Samsung nih, kami diperlihatkan kemampuan image generation menggunakan aplikasi GIMP yang terintegrasi dengan Stable Diffusion di laptop Galaxy Book 4 Edge. Untuk demonya, kami menggunakan kata kunci Golden Tree atau pohon emas dan meminta 10 gambar berbeda. Setelah itu, AI-nya akan mengenerate 10 buah gambar pohon emas yang berbeda-beda dalam hitungan kurang dari 30 detik. Nah, di booth ini juga ada demo untuk fitur Super Sharp menggunakan aplikasi Luminar Neo. Di sini kita diperlihatkan demo untuk menambahkan ketajaman pada gambar rusa yang sedang berlari. Kira-kira seperti ini nih jadi bedanya ya. Kelihatan nggak tuh bedanya tuh? Nah, kedua fitur tadi juga diproses oleh si NPU dari Snapdragon X Elite. Kemudian ada booth video editing yang bekerjasama dengan Dell. Di sini ada demo untuk fitur Magic Mask menggunakan aplikasi DaVinci Resolve versi berbayar ya. Ingat, ini versi berbayar jadi ada akselerasinya di laptop Dell XPS 13. Di sini kami diperlihatkan bagaimana AI di aplikasi ini bisa memasking objek-objek di dalam video hanya dalam satu kali klik dan prosesnya pun terbilang cukup cepat. Keren ya, fitur canggih seperti ini sekarang bisa jalan secara offline pakai NPU. Kami juga diperlihatkan kemampuan gaming dari laptop Samsung Galaxy Book 4 Edge yang menggunakan prosesor Snapdragon X Elite. Di sini laptopnya sedang menjalankan game Baldur's Gate 3, resolusi Full HD dan setting grafiknya low serta FSR-nya ditaruh di quality. Hasilnya game ini bisa jalan di kurang lebih 40-50-an FPS. Padahal ini game baru yang grafisnya tergolong cukup berat ya. Selanjutnya kita coba game lain lagi. Ada Metro Exodus dengan resolusi Full HD dan setting grafiknya di medium. Di sini frame rate dapat bisa di atas 60 FPS bahkan. Jadi laptop yang pakai prosesor Snapdragon X Elite seperti yang satu ini bisa menjalankan game AAA dengan frame rate yang lumayan ya. Tentunya belum semua game bisa berjalan, tapi setidaknya dijanjikan ada sekitar 1.200 game yang sedang berusaha dioptimalkan untuk bisa bekerja dengan baik di platform Snapdragon X ini.
Kemudian ada lagi demo untuk teknologi Snapdragon Sound. Dengan teknologi ini, laptop akan menggunakan Bluetooth audio codec tertinggi yang didukung oleh perangkat audio Bluetooth yang terhubung ke laptop. Tentunya Bluetooth audio codec tersebut juga harus didukung oleh chip dari Qualcomm. Sebelumnya, kalau kita menggunakan perangkat audio Bluetooth di laptop, kita tidak bisa mengetahui Bluetooth audio codec yang digunakan, walaupun secara default pilihannya biasanya antara SBC atau AAC. Ya, kodek AAC sebenarnya udah memadai ya, tapi bisa aja nih kejadiannya malah SBC yang dipilih oleh sistem. Ini kan membuat kualitas audio jadi kurang prima. Nah, dengan Snapdragon Sound, laptop dapat menggunakan kodek yang lebih baik dari AAC yang menawarkan bitrate lebih tinggi sehingga kualitas audionya lebih mantap lagi. Terlebih, Snapdragon Audio juga mendukung transmisi musik secara lossless dan minim latensinya. Tidak ketinggalan, Snapdragon Sound juga menawarkan fitur spasial audio. Selain itu, Qualcomm juga memamerkan sebuah mini PC yang bernama Qualcomm X Elite Dev Kit for Windows yang dirancang untuk para developer aplikasi Windows yang ingin mengembangkan aplikasinya untuk berjalan dengan lancar di laptop yang menggunakan Snapdragon X Elite platform. Ada juga Qualcomm AI Hub yang menyediakan beragam model AI untuk para developer dalam mengembangkan aplikasi mereka. Ini udah bisa diakses ya, jadi akan sangat cocok untuk kalian yang ingin ikutan mengembangkan kemampuan AI. Oh ya, dalam Snapdragon X Series ini ada dua tingkatan. Ada yang X Elite. Nah, ini CPU-nya 12 core, kecepatannya sampai 3,8 GHz. X Elite ini sendiri ada 4 sebetulnya ya. Yang satu sepertinya untuk development kit aja. Lalu ada yang sudah terpakai atau dipakai oleh laptop-laptop yaitu X1i 8400, lalu X1i 80100, dan X1i 78100. Ini tentunya ada beda-beda sedikit dalam spesifikasinya. Sementara untuk varian yang lebih terjangkaunya namanya adalah Snapdragon X Plus. Ini punya 10 core dengan kecepatan sampai 3,4 GHz. Tapi baik Snapdragon X Elite maupun Plus itu dua-duanya sama-sama punya NPU yang performanya adalah 45 TOPS untuk menjalankan fitur-fitur AI secara offline. Nah, dalam kesempatan kali ini kami juga berkesempatan untuk berbicara dengan pihak Qualcomm. Tepatnya di sini adalah dengan Nitin Kumar. Nah, ada beberapa poin yang kami dapatkan dari hasil wawancara ini ya. Yang pertama adalah untuk saat ini harga laptop dengan Snapdragon X Plus itu start dari $999 ke atas. Sementara yang pakai X Elite itu mulai dari $1.199. Tapi bukan tidak mungkin bahwa ini bisa berubah ya, karena sangat bergantung pada produsen laptop sendiri mau dilengkapi dengan fitur dan spesifikasi seperti apa. Jadi ya jangan kaget kalau tiba-tiba harganya bisa turun. Kemudian kalau kita bahas mengenai perkembangan produk dengan Snapdragon X platform, Nitin Kumar mengatakan bahwa Qualcomm itu bekerjasama dengan erat bersama produsen-produsen laptop. Jadi mereka bukan cuma asal jualan chip doang. Ya, produsen ini diperhatikan, optimalisasinya juga diperhatikan supaya mantap hasilnya. Kemudian untuk gaming, demo game yang ditampilkan itu ternyata spesial ya, karena performanya itu sudah menyerupai atau melebihi pesaing-pesaingnya. Tapi dengan konsumsi daya yang hanya sekitar separuhnya saja. Nah, ini luar biasa ya, jadi bisa main game kenceng tapi irit. Kemudian mengenai kemungkinan pakai GPU tambahan, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin karena PCIe lainnya udah ada. Tapi untuk saat ini memang belum ada penjajakan ke arah sana. Ya, memang untuk saat ini laptop-laptop yang menggunakan Snapdragon X platform ini rata-rata memang ditujukan untuk produktivitas, belum untuk gaming secara spesifik dan belum untuk video editing secara spesifik. Walaupun emang bisa video editing dan gaming juga. Ya, jadi gimana? Keren nggak tuh? Iya, bisa dong. ARM di Windows, terus pakai Snapdragon, dan wow, ada yang kenceng-kenceng juga, ada yang lumayan fleksibel, tipis-tipis laptopnya, layar yang besar ada juga, layar yang kecil ada juga, semua variasinya ada, lengkap banget, teknologinya kekinian banget, kemampuan AI-nya juga kekinian banget. Sekarang yang kita tunggu adalah reviewnya, ya enggak? Ya, kita nunggu aja deh kapan datangnya ke Jagad Review. Nanti kalau sudah ada, pasti kita review laptop-laptop yang pakai Snapdragon X. Ada yang Elite, ada yang Plus. Semoga dua-dua variannya ada ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di Jagad Review TV.